Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Devirdanovic dengan NIM 19011113572. Saya berasal dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata Universitas Riau. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Perencanaan Operasional Perjalanan Wisata yang diampu oleh dosen Ibu Nur Arini Yulia. So, keep on watching. Nah, di video kali ini yang pertama kita akan membahas tentang prosedur penanganan pelaksanaan tur. Prosedur penanganan pelaksanaan tur dilakukan secara bertahap. Nah, yang pertama, urutan tahapan dapat berubah-ubah tergantung kebutuhan dan kondisi. Tetapi mutlak harus berawal dari tahap pertama, yaitu booking registration. Nah, tahapan-tahapan itu dapat sekaligus kita kerjakan hanya dalam satu tahapan pekerjaan, tetapi kandungannya berisi seluruh tahapan penanganan pelaksanaan tur yang diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu prosedur tahapan booking registration dalam penanganan pelaksanaan tur. Registrasi dalam tur sering disebut dengan booking, yaitu suatu tindakan pencatatan, tetapi dapat berarti merupakan pemesanan atau pernyataan persetujuan untuk mengikuti produk paket wisata yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Nah, dalam artian yaitu registrasi ini seperti kita akan memesan sesuatu, bisa misalnya perjalanan paket tur perjalanan atau meregistrasi hotel atau tiket pesawat. Nah, registrasi atau booking tour ini dapat dilakukan dengan yang pertama langsung mendatangi tour organizer. Yang kedua, tidak langsung melalui perusahaan lain, lalu disampaikan ke tour organizer yang dilaksanakan. Nah, tour booking ini juga dikelompokkan dalam beberapa jenis. Jenis-jenis tour booking. Yang pertama adalah tentatif booking atau booking secara blok sistem, jumlah peserta tur dan nama peserta belum pasti. Yang kedua yaitu fixed booking. Booking ini dibuat berdasarkan jumlah peserta yang pasti dengan nama-nama dari peserta tur. Selanjutnya yaitu borang booking tour. Disesuaikan dengan kebutuhan tur operator untuk dapat melangsungkan pelaksanaan tur, ada dua bentuk borang tur. Yang pertama yaitu borang untuk satu orang sebagai pengisi borang. Yang kedua, borang untuk banyak orang, pengisi satu orang atas nama beberapa orang lain. Nah, berikut contoh borang tur untuk inbound tour dan borang tur untuk domestic tour. Teman-teman bisa melihat contoh pada gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu adalah borang tur untuk inbound tour. Yang kedua adalah borang tur untuk domestic tour. Teman-teman bisa memperhatikan bagaimana bentuk contoh dari inbound tour dan domestic tour pada gambar di bawah ini. Nah, dalam meregistrasi juga diperlukan beberapa data yang paling umum. Contohnya seperti yang pertama itu register number, ditulis dengan kode untuk memudahkan pencarian. Yang kedua yaitu personal data, semua data dari peserta tur yang diperlukan sebagai data yang disebarkan bagi keperluan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Nah, selanjutnya yaitu tur komponen, atau segala sesuatu yang menyangkut pemasukan paket wisata yang ada kaitannya dengan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Selanjutnya yaitu tur payment, yaitu prosedur penyelesaian pembayaran, jenis dan kondisi pembayaran apabila kita memesan tur. Nah, selanjutnya yaitu remark atau special attention yang perlu diperhatikan oleh tour organizer untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan. Selanjutnya yaitu processing. Processing yaitu proses pada tour organizer dan proses lain yang ada kaitannya dengan proses tour organizer. Selanjutnya juga ada proses setelah booking registration tour, adalah proses reservasi untuk fasilitas komponen paket wisata. Komponen paket wisata berada di luar perusahaan tour organizer, karenanya akan menimbulkan masalah resiko keuangan bagi tour organizer. Untuk mengurangi risiko keuangan tersebut, banyak tour organizer memungut pembayaran tur setelah selesai proses tahapan booking registration dalam penanganan penyelenggaraan paket wisata. Nah, ada dua bentuk pembayaran tur.
setelah proses booking registration. Yang pertama yaitu pembayaran penuh atau full advance payment. Seluruhnya dilunasi sebelum tur berjalan. Yang kedua yaitu pembayaran dicicil atau installment payment. Pembayarannya dicicil mengikuti perkembangan hasil proses tahapan penanganan pelaksanaan perjalanan paket wisata. Nah, selanjutnya yaitu penanganan pelaksanaan paket wisata. Dikenal dengan dua bentuk reservasi. Yang pertama yaitu mechanic reservation atau reservasi yang dilakukan tour operator kepada perusahaan pariwisata pemasok komponen paket wisata yang dilakukan sebelum paket wisata dibeli oleh wisatawan. Yang kedua yaitu tour reservation atau reservasi yang dilakukan tour organizer kepada perusahaan pariwisata pemasok komponen paket wisata dilakukan setelah paket wisata ini dibeli oleh wisatawan tersebut. Nah, sistem proses reservasi juga dibagi menjadi dua bentuk, yaitu reservasi secara manual atau dilakukan memakai media surat atau email. Yang kedua, reservasi dengan sistem komputer yang terdiri dari passenger atau client tour, terminal perusahaan perjalanan yang menerima kontak reservasi, dan komputer center atau komputer pusat pengolah data reservasi. Nah, untuk reservasi tour yang bersumber dari booking registration, minimal itu harus mempunyai sumber data yang menyangkut. Yang pertama yaitu nama. Yang kedua, data yang diminta dengan kuantitas dan kualitas. Ya, selanjutnya yaitu jadwal penggunaan, kapan dimulai tur tersebut dan kapan selesai. Yang selanjutnya yaitu jumlah konsumen yang akan dilayani oleh tour organizer dengan persyaratannya. Selanjutnya pembayaran atas tur yang ditawarkan. Yang selanjutnya yaitu reservasi transportasi dengan proses komputer. Nah, salah satu sistem komputer yang dipakai bagi reservasi transportasi itu adalah komputer reservation system. Nah, reservasi airline makin berkembang dengan sistem komputer yang dapat memberikan informasi mengenai yang pertama jadwal penerbangan, yang kedua harga yang ditawarkan, yang ketiga kelas pelayanan, yang keempat akomodasi hotel, dan banyak pelayanan lainnya yang sudah dapat kita lihat di reservasi airline tersebut. Nah, perlu teman-teman catat, reservasi itu merupakan penyiapan awal. Artinya, sebelum ada kepastian produk itu akan kita beli, dengan kata lain reservasi itu reservasi yang kita buat itu bisa berubah sewaktu-waktu. Reservasi dalam pelaksanaan perjalanan paket wisata merupakan sebuah proses yang dilakukan tour organizer untuk memenuhi semua permintaan wisatawan terhadap seluruh kelengkapan produk paket wisata. Nah, periode proses reservasi ini dimulai dari pembuatan reservasi oleh tour operator kepada perusahaan komponen fasilitas paket wisata dan berakhir pada waktu terjadinya konfirmasi atas pemesanan yang diminta. Nah, itu tadi beberapa penjelasan mengenai reservasi dan booking. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!